Tes. Satu dua tes. Bentar. Hello Watt naik lagi ya. Sinyal tadi.
Bang Rizal naik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Enggak Masih ini sepi. tahun Malam baruan. rame katanya ya. Rame banget. Aduh, aku ketiduran mas. Bangun subuh melek-melek. Masih lanjut live-nya. Tapi aku nggak ini apa namanya, nggak gubris gitu kan. Nah, biarin aja lah. Itu habis Aku ini udah mas. panggil-panggil, halo Pak Rizal, Pak Rizal. Dari luar kan. Habis inilah apa namanya sama keluarga itu kemarin yang aku bilang makan. Nah, itu kan sempet gerimis kan. Namanya pakai motor kan, kena gerimis lah gitu. Jadi pulang tuh kayak ngantuk, agak pusing-pusing gitu. Makanya pas lagi awal-awal sepi kan aku ngomong juga kayak orang-orang ngantuk begitu ngomongnya. Aku coba melekin terus ya ketiduran juga. Seru sih semalam, lumayan. Karena ada Pak Mas apa namanya ya, nickname-nya aneh, lucu pokoknya kalau dibaca ya. Sampai pas itu masih di atas ya? Kapan tuh? Malam. Ya semalam. Semalam saya di atas itu yang ngobrol siapa ya? Saya lupa namanya itu. Bahas apa malam tuh? Masih awal-awal lah saya ngomong tuh. Ada nickname-nya lucu banget. Oke, dibalik pokoknya. Hmm. Tapi beliau ini udah mualaf sih gitu. Dulu sering ke Israel waktu masih belajar Alkitab. Halo, suara saya kedengeran nggak ini bang? Mariza? Tes mic. Terdengar mas, Tes mic. terdengar. Saya tadi lagi mampir ke tele, saya nge-share dulu. Terus mau jawab si Basma sebentar. Dua handphone sih bagus. Mas suruh naik lah. Lari dia kalau ketemu aku. Ada Bang Rizal juga di bawah. Rizalnya sama nggak ini? Rizal sama Rizal S nih. Atau Rizal yang diserupakan? Siapa itu? Rizal. Oh, nggak tahu Kalau siapa sampai itu. kalau sampai ada S-nya, tadi biar agak-agak dingin. Nggak tahu Rizal satunya ini nggak tahu nih. Aduh. Ya jana aja. Rizal S Saragi. Tapi nggak di ini sih, nggak dipakai marga itu. Oh, Bang Rizal ini manu ya dari Sumatera. Campur saya kan. Perasaan saya udah Halo? pernah cerita waktu itu. Marga Saraki ya. Tapi bisa bahasa Batak? Enggak, karena itu makanya Halo? ngapain juga lah. Nggak bisa. Iya. S-nya S Saraki ya. Mm-mm. Nggak ada acara keluarga. Ini kebetulan rumah di kanan, di kiri, depan itu maksudnya keluarga istri. Ini kan aku pindah ke sini tuh. Awalnya ngontrak rumah di dekat rumah mertua.
nggak lama 6 bulan setelah nikah itu pindah ke ke ini apa namanya, ke keluarga istri tapi yang dekat-dekat tantenya dia gitu. Hmm. Awalnya kontrak juga gitu. Terus belum lama ini baru beli, terus ya masih di wilayah sini, jadi masih saudara tuh di depan di samping tuh Bentar. Bentar, lagi ada Bang ngumpul. Yokanan, naik Bang Yokanan. Itu apa namanya, istri lagi ikut ngumpul sama keluarganya daripada itulah masak-masak. Unitarian Voice. Aku sih di ini di rumah sama anak, jagain anak tidur. Ada yang mau saya tanyakan sebenarnya sama Bang Yokanan. Unitarian. Ya undang aja, pilih jambak aja lah jambak. Aku pakai akun kecil itu barengan sama Ustadz Alif terus. Bahasa apa tadi? Iya, sebetulnya sih yang banyak ini Ustadz Alif. Cuma kan mereka empat orang. Kataku ya Hmm. jangan jangan kebanyakan dari sono lah aku naikin, gue bilang gitu. Aku Hmm. sebelumnya juga gitu. Lagi Ya. di roomnya Pak Pendeta Torosoki, Ustadz Alif sendiri kan. Itu Hmm. pertama kali banget tuh aku duet sama dia tuh. Aku bilang, naikin dong aku gitu. Boleh naik kan. Nah makanya terus pas Ustadz Alifnya lagi live di Pak Amir, aku ngomong gini, Ustadz, aku bilang kalau keliling ntar kita bareng lagi ya, aku bilang gitu. Iya kata dia gitu. Ntar habis asar, tadi asar nggak ada kan, malah barusan gitu ngelihat dia Sama lagi di siapa tadi? roomnya. Malikil ya? Iya di roomnya Malikil yang Seru banyak juga ini deh sih. kalau bawa hadis Malikil ini. Lumayan tuh room kecil tadi, apa namanya, akun kecil. Nah ini kalau akun ini kan sebelumnya pakai foto itu kan yang gambar Yesus gitu kan, ke peci, mana boleh naik, nggak boleh naik, suruh ganti PP terus. Giliran udah ganti PP juga tetep aja susah naiknya. Iya. Suka diintip juga sih ininya, profilnya sama mereka. Ini ada Pak Anas. Ini kan profilnya nggak di private aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wajar Sodik. Lanjut nyimak dulu. Iya tadi baru dibuka room ya? Iya, baru dibuka room tadi, tapi kok tiba-tiba terputus koneksi. Iya. Aku lagi ngomong Mungkin terus sinyalnya Bang Rudi. langsung hilang. Langsung Iya. hilang. Tadi Malikil mengkonfirmasi katanya Maria itu melahirkan Tuhan. Ngajak? Iya, tadi aku sebelum turun room itu kan aku tanya itu, jadi Yesus itu kan intinya tadi lagi bahas banyak sih dengan Ustadz Alif itu. Dia kan bersikeras yang disalib itu daging. Nah aku tanya, ya daging ini manusia ini Tuhan nggak, aku bilang gitu. Iya katanya Tuhan. Nah sejak kapan, dia ngutip Matius 1 ya kalau nggak salah, yang kelahiran Yesus itu. Nah sejak lahir katanya. Oh ya udah kataku gitu. Tadi sebelum sebelum turun aku bilang, aku kunci dulu ya omongannya bahwa Yesus itu sejak awal sudah jadi Tuhan. Ya udah berarti Maria ini melahirkan Tuhan ya. Iya emang kenapa kata dia gitu. Ya udah buat kapan-kapan lagi kalau misalkan debat. Berarti kan dia udah bilang tadi Yesus itu Tuhan sejak awal kan, Maria melahirkan Tuhan. Aku soalnya suruh jemput tadi sama istri, disuruh jemput anak, makanya aku pamit. Tadi aku Nah di Pak Zoom
Pak Arjuna itu Aku tahu. tadi ini kan ada Pak Arjuna itu kayak Wanes gitu mas. Jadi dia bersikeras Yesus itu berdoa kepada Yesus. Allah mengirim Allah sebagai Yesus itu mengirim dirinya sendiri. Yesus itu sedang berdoa kepada dirinya sendiri gitu. Aku bilang oh berarti Wanes, cuman dianya nggak mau ngaku Wanes. Padahal yang nonton juga banyak bilangnya dia tuh Wanes kayak gitu. Hmm. Kan Pak Fajar kalau yang kayak suaranya udah oke. kalau yang Headsetnya. kalau yang mengutus diri sendiri kan seperti Pak itu kan, Pak Henry Tan kan. Iya. Pemahamannya beliau kan kayak gitu kan sebagai Wanes. Itu Wanes entah apa Pak itu. Wanes. Kayaknya bukan Wanes juga ya. Pak Yesus Henry only. Yesus only kayaknya. Loh, putus. Pak Anas. Pak Anas. Pak Fajar, Pak Fajar. Oh, iya. Suaranya petasannya kedengaran ya? Tador, tador. Hah? Ini udah jelas. Kurang Jelas kurang nggak kuat ini? sedikit Halo, aja. halo. Terus gimana tambah volumenya di mana nih? Mungkin nggak kurang dekat sama mulut mungkin. Woi, ditelan aja. Halo, 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 halo. Gimana? Jelas ini? Jelas jelas. bental ya. Jadi begini, mereka itu kalau menjelaskan tentang Trinitas seperti kata si Arif itu menggunakan jurusnya oneness. Aku tadi di room di MTM. Kebetulan masuk aja karena lagi di jalan kan. Jadi daripada nggak dengar apa-apa, terus sering kaget juga orang pasang petasan di jalan. Jadi aku buka Zoom, masuk, pas dalam itu ada Pak Abi Abdirrahman sama si Martin Kristen dia bahas tentang masalah ketahanan juga ya, tetap akan ke situ tetap pembahasannya. Nah, terus aku tanya ke dia kan, aku tanya Yesus itu dia bilang kan ilah. Saya tanya, berarti kalau ilah itu artinya sesembahan? Iya, dia sepakat sesembahan. Jadi kalau Yesus adalah ilah, sesembahan, maka Bapak juga adalah ilah, sesembahan. Iya, dia bilang. Roh Kudus adalah ilah. Iya, dia bilang. Berarti sesembahannya Bapak itu ada 3, Bapak, Yesus, dan Roh Kudus. Dia bilang, oh enggak, karena Yesus itu adalah firman. Yang semua itu berasal dari Bapa katanya, roh dari Bapa, firman dari Bapa. Iya, sekarang gini, yang menjadi menjadi Yesus itu kan firman. Iya, firman itu adalah Allah. Nah, Allah yang dimaksud siapa? Dia bilang Yahweh katanya, Yahweh. Oh iya, yang dimaksud Bapa kan? Iya, dia benar. Berarti kalau firman dalam Yohanes 1 nomor 1 itu firman itu adalah Allah, maka Yesus itu adalah Bapa. Oh, dia bilang bukan. Bukan seperti itu. Yesus itu firman. Nah, berarti kan dua pribadi yang berbeda. Iya, dia bilang. Terus sama-sama ilah. Iya. Berarti ilahnya ada 2 dulu sebelum Roh Kudus. Oh enggak, dia bilang. Ilahnya cuma 1. Loh. Nah, sampai dibilang makanya umat Islam itu katanya salah paham tentang Yohanes 17 nomor 3 itu. Dia bilang di situ tuh yang dimaksudkan itu adalah YHWH. Sebelum Yesus mengatakan itu, maksudnya dia adalah Yahweh itu karena sebelumnya dia itu firman. Jadi yang manusianya itu bukan katanya. Yang Yahwehnya itu adalah firmannya itu. Gitu. Terus saya tanya,
Terus yang dimaksud Yesus, segala firman yang telah engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Segala firmanmu telah aku sampaikan. Yang dimaksud Yesus itu siapa? Dia bilang Yahweh, Bapak kan? Iya. Berarti Yesus penyampai firman. Iya. Terus kenapa jadi ilah? Tapi kalau saya bilang begini, dia bawa ayatnya kan, saya dan Bapak itu satu. Dia bilang gitu. Ya satu apa? Kalau Yesus adalah Bapak itu sendiri, maka Anda oneness. Oh, dia bilang bukan. Nah, karena dia loncat sana kemari, saya langsung, kalau gitu kasih aja sama Bang Ariel. Lagi tahun baru. Karena gitu, loncat-loncat. Sama seperti yang Bang Rizal bilang tadi, mereka nggak mau akui. Kalau kata Bang Arif, mereka ingin menjelaskan Trinitas itu dengan pakai jurusnya oneness. Iya, tapi nggak mau dibilang oneness. Kita sapa dulu Bang Pejuang Iman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pejuang Iman yang orang yang kita kenal apa bukan nih? Mungkin kita belum mengenal, tetapi mungkin kita satu tujuan, itu untuk membantah hujah-hujah dari orang-orang Nasaroh yang menyesatkan itu ya Pak. Orang Kristen bukan Nasara. Iya, orang Kristen. Jadi gini Pak, tadi hampir sama ceritanya dengan Pak Fajar Sodik tadi ya. Saya juga tadi siang berdebat dengan mereka, membahas tentang keyesusan itu kan. Jadi saya bilang, kan mereka bilang Yesus itu firman yang berubah menjadi manusia gitu kan. Lalu saya katakan, kalau Yesus itu firman yang berubah menjadi manusia, kenapa Yesus masih berfirman? Artinya kan kalau Yesus berfirman, artinya kan firman berfirman, atau bisa jadi Yesus beryesus gitu kan. Jadi mereka menjelaskan dengan memutar-mutar, ya Yesus itu firman kan. Saya bilang iya. Jadi kalau Yesus firman, kenapa berfirman? Saya tanya lagi gitu kan. Bukan gitu katanya. Loh, kalau bukan gitu jadi apa? Yesus beryesus gitu. Makin pening mereka kan, diumpamakan gini kan. Jadi jadi kan Pak, saya tanya juga, kalau memang Yesus sama Allah itu satu, kenapa Yesus duduk di sebelah kanan Allah? Lalu dibilang dia, ini ada Pak Jokowi katanya kan. Pak Jokowi itu proper name, artinya nama gitu kan. Sedangkan presiden itu gelar. Jadi dibilang dia, Allah itu gelar, Yesus itu nama. Jadi ibaratnya kayak dibilang dia Jokowi presiden. Lalu saya tanya gini, jadi kalau Jokowi datang ke istana duduk di sebelah kanan presiden, itu bagaimana ceritanya? Wah, akhirnya pas semana muter-muter mereka Pak, saya tinggal aja gitu. Kalau joknya, kalau bercandaannya kita Pak soal firman itu, kita bercandanya gini, ini si firman sedang berfirman, sedang menyampaikan firman gitu Pak. Ya firmannya apa, kita ledekin tuh bunyinya apa. Yang udah sih kita ledekinnya firmannya yang bersundal-sundal itu Pak. Gitu. Jadi kalau si saya memang firman sedang menyampaikan firman. Iya, kalau saya memang tidak ada niat untuk meledek, memang mau mengurai ketidak masuk akal ajaran mereka gitu kan Pak. Karena jelas di situ kan dianalogikan mereka Jokowi dan presiden gelar. Jadi ketika saya tanya, ketika Jokowi datang ke istana duduk di sebelah kanan presiden, itu maknanya apa? Nah, itu mereka bingung itu menjawabnya. Kalau masalah kerancuan atau hal yang semacam itu Pak,
mereka sudah mengakui sendiri itu seperti misteri katanya Pak, kan seperti itu. Mereka udah akui bahwa jelasin tentang Trinitas itu ya pusing, itu misteri. Jadi kalau ada orang yang mengaku mengerti tentang Trinitas, berarti dia tidak mengerti Trinitas. Itu kata kata ahli loh Pak, kata ahlinya mereka sendiri. Kalau ada Kristen mengaku mengerti Trinitas, berarti dia sebenarnya sama sekali tidak mengerti ya gitu. Karena Trinitas itu misteri bagi mereka. Al-Fakir, Kalau coba kalau Al-Mukarram di kita bawah. kita baca ya, kita baca Yohanes 17 nomor 8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan kita komparasikan dengan Yohanes 17 nomor 3, bahwa Yesus mengatakan engkau adalah satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang kau utus. Ini kan sebenarnya lebih mempertegas bahwa Yesus itu adalah utusan. Seperti kata Pak Insan Mokoginta rahimahullah, beliau mengatakan bahwa kalau ada ya utusan berarti ada yang mengutus. Seperti itu. Jadi ini mempertegas bahwa Yesus walaupun udah berganti nama ya dari firman menjadi Yesus, tidak bisa dikatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa. Ya. Kalau Yesus bukan Bapa, maka Yesus adalah utusan Bapa. Karena Yesus sendiri juga yang mengatakan bahwa yang mengutus tidaklah lebih besar daripada yang diutus tidaklah lebih besar daripada yang mengutus. Dan Yesus mengakui sendiri bahwa Bapa itu lebih besar daripada dia. Nah, kalau Bapa lebih besar dari dia, kenapa disetarakan dalam masalah keilahian? Ya kan? Ilahi itu kalau saya pernah tanya kepada orang-orang Kristen itu, mereka menyebutkan dengan kata sesembahan. Jadi kenapa dalam masalah sesembahan kok disamakan, disetarakan? Menyembah Yesus sama juga dengan menyembah Bapa. Ini berarti menduakan. Kalau dalam kita dalam Islam itu kan berarti menjadikan tandingan yang merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala sendiri dalam hal keilahiannya dengan selainnya. Menjadikan malaikat sebagai sembahan, menjadikan rasul sebagai sembahan, menjadikan pendeta-pendeta atau para ulama sebagai sembahan. Itu merupakan tandingan-tandingan yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat, ya, yang hanya membuat pelakunya menjadi musyrik. Silakan Pak Berjuang. Jadi kalau mereka mendatangkan lagi ayat-ayat yang lain di dalam Bible tentang menjelaskan tentang katanya Yesus itu mempunyai dua natur, yang satu ilahi, yang satu kemanusiaan. Itu sebenarnya mereka sendiri yang memberikan ayat-ayat yang kontradiksi antara satu dengan yang lain, sehingga bisa saya menyimpulkan secara pribadi, kalau ada ayat-ayat kontradiksi seperti ini, maka ini jelas sekali bahwa benarlah apa yang disebutkan dalam Al-Quran, bahwa mereka menulis ayat-ayat dengan tangan mereka sendiri, kemudian mengatakan ini dari Allah. Seperti itu. Karena di Al-Quran sendiri mengatakan bahwa kalau ini memang betul-betul ada buatan Nabi Muhammad sendiri, maka tentu saja kalian akan menemukan perselisihan yang banyak atau pertentangan yang banyak antara satu ayat dengan ayat yang lain. Nah, ini tidak terdapat di dalam Al-Quran, tetapi terdapat di dalam kitab selainnya, yaitu seperti Bible. Itu makanya saya bingung-bingung dengan penjelasan yang oten yang lain dengan yang lain itu saling berbeda dalam penjelasan masalah, entah itu masalah ketuhanannya Yesus atau masalah dalam menjelaskan Trinitas mereka sendiri.
seperti itu yang aku temukan di berbagai channel-channel yang pernah aku masuki untuk menyimak diskusi atau terlibat dalam diskusi. Itu yang aku dapatkan. Bang Al-Fakir, silakan. Tes mic dulu. Cek Al-Fakir? 123, cek 123. Jelas Pak ya? Udah jelas. Iya, betul yang sudah dikatakan oleh Bang Fajar ini. Bahwasanya kitab itu kalau kita lihat secara memang benar-benar dari firman Tuhan begitu ya. Nah, kalau memang benar-benar dari firman Tuhan di dalam Alkitab tersebut, semisal dikatakan ini firman Tuhan, itu tidak akan pernah tercampur akan oleh tulisan manusia. Dirubah-rubahlah itu hingga menjadi kontradiksi. Sudah jelas banget. Yesus mengatakan bahwasanya tidak ada satu titik pun, ya kan, Yesus itu bahwasanya mengatakan aku datang diutus untuk menyempurnakan, ya kan, menyempurnakan hukum Taurat dan tidak ada satu kali pun untuk membatalkan hukum Taurat, seperti itu. Akan tetapi oknum kedua, yakni Paulus, si lulus inilah yang menjadi oknum yang merubah-rubah ajaran Yesus. Sudah jelas sebenarnya. Yesus mengharamkan babi, Paulus yang menghalalkan. Ini bagaimana ini? Astaga. Ini kemana oten-oten Pak Fajar? Sepi kali Pak Fajar. Enggak. Kok kebanyakan oten-oten itu kalau masuk nanti udah larut ya? Biasa tahun baru guys, tahun baru. Oh iya tahun baru ini. Kayaknya nggak ada oten yang mau masuk kalau tahun baru gini. Iyalah, biasa. Karena gini loh, tahun baru ini kan maraknya, bisa dibilang maraknya pemecahan perawan Pak Fajar. Itu tidak bisa kita pungkiri. Dan iya benar, di Surabaya sendiri Pak, ya Pak Fajar ya, akan banyak nantinya keesokan harinya setelah malam tahun baru, berceceranlah itu alat-alat yang digunakan. Ya benar. Halo Wiwi. Dari atas ya? Wiwi. Ya, Udah di atas, nggak nampak ya? Ya, ada di atas. Oh, di Goib. nggak nampak. Goib dia. Tadi di Tahun tadi baruan di, nih, Wi. di enggak tadi di roomnya Bang Rudi dia. Iya, Kok baru bisa di tadi mana? ya kita terpental ya? Langsung mati. Itu karena jaringannya Pak Rudi. Jaringan. Karena jaringan Pak Rudi akhirnya terpental. Oh, suaranya Pak Fajar Sodik. Ada petasan di belakangnya. Waduh. Tahun baru Pak Fajar Sodik. Banyak orang. Terdengar sampai di sini. Suara apa? Petasan. Suara petasan ya? Iya. Iya kan? Tapi kalau Sekarang- di Makassar ada petasan juga nggak? ada banyak. Kenapa agak ikut tahun baru? Enggak Ya. mood. Gak mood atau emang gak ada pasangan? Waduh. Waduh. Mulai ini. Enggak, ini cuma apa yang namanya, sebenarnya kita berbicara tentang sex education ya, bahwasannya tahun baru ini sangat marak gitu loh Pak Fajar.
Kenapa saya katakan sangat marah? Karena di dalam kota-kota Jakarta, Surabaya, intinya kota-kota Makassar, bahkan tidak luput dari kota-kota bapaknya sendiri, Pak Fajar, bahwasanya relanya perempuan itu dengan menjual, ya, menjual lempitannya itu, ya, lempitannya itu. Ya paham lah ya, yang beristri paham gitu ya, yang beristri paham. Lempitan itu dengan harga murah, bahkan gratis, dengan cuma modal kata-kata cinta, sayang, dan ini dan itu. Makanya kalau udah rusak yang disalahkan laki-laki gitu. Heran saya kenapa gitu. Mending kalian makan bakar-bakar, it's okay lah, gak apa-apa bakar-bakar gitu. Tapi kalau semisal merayakan ini ya, cerita dari sedikit teman-teman saya. Ini kan saya tinggal di kota, Pak. Setelah mereka melakukan mercon-merconan, melihat ya, akhirnya mereka capek. Nah, tidak ingin pulang. Tidak ingin pulang, akhirnya menyewalah hotel atau juga apartemen. Ya, intinya kos gitu. Kos-kos gitu ya. Setelah dia ya intinya gitu. Si laki-laki ini mempunyai pemikiran yang agak-agak dablek dan juga sama saya perempuannya. Gitu. Ya udah aku turun. Kenapa turun? Bentar aku mau aku ditelepon. Aku naik lagi ya. Oh. Iya, oke. Pak Bejuang Iman, halo? Monitor Pak Bejuang Iman. Wiwi aja lah. Halo Wiwi. Ini suara nggak kedengaran Pak ya? Iya bang. Oh iya wis. Ngetes mic saya. Semalam itu sampai pagi saya, Pak Fajar. Seru. Sampai pagi. Iya, sampai jam berapa ya? 2-an ya? Itu ada rekamannya bang. Belum saya cek ya. Kemarin nggak bisa di-download. Kemarin. Yang Giga sama itu sama si Mu'alaf itu. Saya coba rekam loh, tapi pakai handphone lain. Cuman nggak muncul suara rupanya. Padahal mau 2 jam lebih itu. Nggak muncul suara. Yang di grup apa yang dibahas tadi? OS. Wi. Iya bang. Tadi yang di grup apa dibahas? Lagi bercanda aja sih bang. Oh. Sekarang isi grup aneh-aneh itu anak-anak apa ya? Aliran apa sih itu? Aliran ateis ya? Atau apa itu? Mana di Telegram? Iya. Ya. Iya, aneh-aneh sekarang yang masuk situ. Ya. Itu aliran geonistik. Ini ada Geonistik itu orang-orang yang tahu akan Tuhan, dia mengetahui Tuhan tapi tidak mengikuti apapun itu, gitu loh Bang.
Jadi namanya aliran apa? ya dia acuh gitu loh terhadap yang namanya kebenaran. Geonistik. Intinya mau Tuhan ada, tidak ada, ya gak ngurus gitu loh dia. Kita coba sebenarnya kalau kita pikir-pikir ya Pak Fajar, sholat kita, sedekah kita yang kita sedekahkan, pahala-pahala kita yang terkumpul, kalau kita pikir-pikir bahwasanya semua pahala kita itu tidak cukup membeli satu tiket untuk masuk surga. Iya. Ya kan? Setuju. Sholat kita mungkin ya sampai sama zikirnya aja hitungan menitan lah, 10 menit gitu, misal 10 menit. Terus kita sibukkan akan dunia, kita mencari ya kewajiban lah untuk bekerja kan juga, berdagang dan lain sebagainya. Makanya pada saat ditanya gitu kan, pada saat ditanya Rasulullah SAW oleh sahabatnya, ya Rasulullah, apakah kita masuk surga akan amal kita? Tidak, gitu. Jawabannya tidak. Lalu apakah engkau masuk dengan amalmu ya Rasulullah? Tidak. Kamu dan saya, kamu dan aku masuk karena surga bukanlah karena amalnya, melainkan karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Jadi rahmat Allah inilah ya yang sesungguhnya kita cari. Kasih sayang Allah lah yang kita cari di dunia ini. Karena bagaimanapun juga kita bersujud sampai kepala jidat hitam gitu kan, gak akan bisa. Karena nikmatnya surga itu melebihi nikmatnya dunia. Untuk membayar, jangan untuk surga, untuk membayar kenikmatan kita diberikan kesempatan hidup, mata kita bisa melihat dunia, itu aja nggak sanggup ibadah ini. Iya benar. Jadi bang, gini bang, itu kan bang ada hadis yang disebutkan bang Al-Fakir tadi itu kan, dikatakan manusia itu bukan masuk ke surga itu bukan karena amal usahanya gitu kan. Terus sahabat nanya, apakah engkau juga wahai Rasulullah? Kata Rasul, iya, melainkan karena rahmat Allah. Nah, jadi intinya itu sebenarnya satu kesatuan bang. Bagaimana kita bisa mendapatkan rahmat Allah tadi? Maka kita harus menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, seperti sholat dan segala macam. Jadi kita tidak akan bisa mendapat rahmat Allah kalau kita tidak melakukan syariatnya. Gitu bang. Jadi kita pun kalau kita hanya mencari rahmat tetapi kita tidak melakukan perintahnya, itu omong kosong gitu kan. Kita pun gitu juga. Kalau kita hanya melakukan perintahnya tetapi tidak mencari rahmatnya, ya itu omong kosong juga gitu kan. Jadi itu apa? Satu kesatuan. Ya benar yang dikatakan oleh Pak pejuang iman ini, bahwasanya agar kita mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah, tentunya kita melakukan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, melalui ini kita sadar bahwasanya kasih sayang Allah itu begitu tinggi daripada kita sendiri. Bagaimanapun kita ini bermaksiat, bagaimanapun kita itu sehingga intinya sampai syirik dan lain sebagainya, memisahkan orang gitu ya, intinya kita itu melampaui batas. Makanya dalam Quran surat Az-Zumar, qul ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim, ya Allah Subhanahu wa taala menyebut orang-orang yang berdosa, orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang sudah jelas itu melanggar syariat, ya kan, melakukan
larangan-larangan Allah itu zina dan lain sebagainya, tetapi Allah sangat sayang banget sama kita sehingga Allah itu berfirman, "Qul ya ibadi, wahai hamba-hambaku, qul ya ibadi alladzi asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas." Itu ada di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53 kalau tidak salah, bisa dikoreksi juga Wala gitu. ta'asuna Ayat 53 banyak. Ya, itu sebenarnya kita sholat ibadah itu ejawantah dari rasa syukur kita, Benar. bukan untuk Itu amalan-amalan ibarat yang kita kita kayak membeli lakukan. voucher surga itu enggak ada sebenarnya. Itu level-level masih Iya. masih belajar, masih kira tidak lah ilmu-ilmu itu kan. Itu amalan-amalan yang kita lakukan itu sebab-sebab nanti akan kita dapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Aduh, ribut sekali di sini. Sampai sini suaranya. Iya. Udah tepat waktu ini kayaknya. Sana udah tinggal berapa Ini jam lagi ya? Apa rendam 10 menit lagi. Oh, bener lah. Pak Pejuang Iman ini di kota mana ini? Cover. Alhamdulillah saya terlahir di kota Medan walaupun leluhur saya itu dari orang Jawa. Jadi kalau di Medan itu namanya Puja Kesuma atau Pujo Kusumo. Pujo Kusumo. Pujo Kusumo. Orang Jawa. Jadi barengan Bang ini Ananias Solo. dan Ikhwan semua, Sang Al Fakir, pejuang iman. Aku turun dulu ya. Bibi nggak disapa? Nggak dipamiti? Iya, soalnya gambarnya gambar orang seperti itu, seperti tidak ada foto profil kayaknya. Ketinggalan. Kalau nggak baca namanya itu nggak ketahuan kalau ada orang. Ya, Bibi ya. Iya bang. Aduh. Nah, abangmu ini ya udah tua soalnya, matanya udah mulai rabun. Kenapa udah ngantuk lagi? Itu suara petasannya badar terus. Iya, kayaknya sudah mulai di sana mungkin. Kalau Di sini masih Sekarang 2251. di sini ada apa? Sudah di sini apa bang? Aku udah jauh dari tengah kota. Kalau kemarin aku sebelumnya belum pindah di sini, tinggalnya di pusat kota. Ini agak ke pinggir sedikit, nggak terlalu pinggir sih, tapi agak. Awas kena tembakan Pak. Kayak suasana perang. Ini yang bikin malas aku keluar. Bikin malas aku keluar rumah ini karena sering kaget di jalan kalau orang pasang petasan. Biar udah aku tahu dia pasang petasan, biar udah aku lihat dia pasang, tetap kalau dia bunyi tetap aku kaget juga. Tapi kan kalau lebaran juga gitu juga, Pak. Ya bang ya, semuanya ya, Ikhwan, Iya, Ikhwan. Oke ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, masih ada suara? Tempatnya Wiwi ini. Bagus loh merconnya. Radas. Apa? Kena tembakan? Kullu nafsi dha'iqatul maut. Aduh ya Allah. Nah, Aduh. Emang benar ya, hidup itu tidak bisa ya Pak pejuang iman. Bahwasanya hidup itu tidak pernah luput dari perkataan manusia. Seperti yang ada di dalam Al-Qur'an. Kalau tidak salah ayatnya berbunyi seperti ini. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ya. Bahwasanya setiap manusia itu tidak luput dari perkataan manusia. Maupun kita baik seperti apa, maupun kita seburuk seperti apa, itu tetap akan dibicarakan oleh orang lain.
Jadi heran saya, mau jadi orang baik tetap diomongin, mau jadi orang buruk diomongin juga, lebih parah gitu. Astagfirullah. Astaga. Ini kemana semua Pak Munte itu, Pak Ananias? Saya Belum kangen tahu. sama dia. Tak undang ya. Tak undang ya. Iya, Munte.